Pertama kali dalam sejarah kita menyaksikan Manchester City terjatuh sedalam ini di bawah kendali sang maestro Pep Guardiola. 4 kekalahan beruntun, bahkan melawan tim-tim yang di atas kertas tidak seharusnya menjadi ancaman besar. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini awal dari akhir era dominasi Guardiola di Liga Inggris? Di video ini saya akan mengulas segalanya yang terjadi dan apa yang akan terjadi pada Pep Guardiola dan Manchester City. Mari kita bahas fakta yang mengejutkan. Pep Guardiola, pelatih yang dianggap jenius, kini menghadapi 4 kekalahan beruntun. Sesuatu yang belum pernah terjadi dalam karir manajerialnya. Ini bukan hanya sebuah blip, ini adalah tren penurunan yang mengkhawatirkan. Beberapa fans City dan pengamat bahkan mulai bertanya-tanya apakah taktik Pep sudah usang. Apakah tim-tim lawan mulai menemukan celah dalam strategi tiki-taka dan permainan posisionalnya? Mengapa kekalahan dari tim seperti Bournemouth dan Brighton terasa begitu pahit? Ini bukan tim-tim papan atas. Dan kekalahan ini memunculkan spekulasi bahwa mungkin Pep terlalu keras kepala dengan ide-idenya, tidak fleksibel dan beradaptasi dengan kondisi tim. Ingat, Pep pernah dikritik saat di Bayern dan Barcelona karena terlalu kaku dengan filosofinya. Dan kini kritik itu kembali muncul di Inggris. Bayangkan saja Manchester City dengan semua kekuatannya terjatuh bukan hanya oleh raksasa seperti Liverpool atau Tottenham, tapi juga oleh tim-tim yang biasa dianggap cannon fodder dalam perburuan gelar. Namun sebelum kita membakar lilin untuk akhir dinasti Guardiola, mari kita lihat aspek lain yang lebih adil. Cedera pemain kunci memang menjadi masalah besar untuk City saat ini. Ruben Dias, John Stones, Rodri hingga Grealish semuanya berada di ruang perawatan. Ketika lini pertahanan kehilangan 2 pilar utama dan lini tengah kehilangan motor penggeraknya, tentu saja permainan City akan terganggu. Selain itu, jadwal pertandingan yang padat jelas mempengaruhi kebugaran pemain. Bayangkan saja harus bermain di Liga Inggris, Liga Champions, dan Piala Liga dalam waktu singkat tanpa jeda istirahat. Pep sendiri mengakui bahwa jadwal yang memberatkan ini menghambat mereka dalam mempertahankan ritme permainan, terutama saat memasuki babak kedua. Jadi apakah ini sepenuhnya salah Guardiola? Mungkin tidak secepat itu kita menuduh. Tetapi tetap saja ini Manchester City, tim dengan kedalaman skuad yang begitu hebat. Apakah mereka benar-benar pantas menggunakan alasan cedera untuk 4 kekalahan berturut-turut? Atau ini lebih dari sekedar masalah pemain yang cedera? Guardiola dalam wawancaranya dengan BBC mengatakan bahwa mereka akan segera bangkit dan fokus pada pertandingan-pertandingan berikutnya. Namun kata-kata ini sudah terdengar seperti klise, sesuatu yang kita dengar setiap kali tim besar mengalami kekalahan beruntun. Kami harus mencoba menang lagi, ujar Pep. Terdengar seperti manajer yang kehabisan kata-kata motivasi. Masalah sebenarnya mungkin ada pada mentalitas tim. Setelah memenangkan begitu banyak trofi, mungkin ada semacam rasa puas diri yang merasuk dalam skuad. Pep bahkan mengisyaratkan bahwa setelah mendominasi Liga Inggris selama 6 musim, mungkin sudah waktunya bagi tim lain untuk meraih gelar. Sebuah komentar yang mengisyaratkan bahwa dia tahu betapa sulitnya menjaga motivasi setelah kesuksesan yang begitu konsisten. Namun apakah ini berarti kita akan melihat kejatuhan Manchester City? Belum tentu. Ingat, jeda internasional bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengatur ulang strategi dan memberikan kesempatan bagi pemain yang cedera untuk pulih. Setelah jeda internasional, City akan menghadapi laga sulit melawan Tottenham, Feyenoord, Liverpool, dan Nottingham Forest. Ini adalah ujian yang sebenarnya. Apakah mereka mampu bangkit atau justru semakin terpuruk? Jadi apakah ini tanda-tanda akhir dari Guardiolisme? Mungkin. Bayangkan saja, fans Manchester City sekarang mungkin mulai berdoa agar mereka bisa kembali kalah. Tapi kali ini kalahnya hanya sekali saja, tidak 4 kali berturut-turut. Atau mungkin fans tim lain, khususnya tetangga, justru berharap Guardiola tetap keras kepala dengan taktiknya agar tim mereka punya kesempatan untuk meraih kemenangan. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya badai kecil atau awal dari badai besar yang akan menghancurkan kapal Manchester City? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe untuk update terbaru dan analisis terbaik di era modern ini.